tentang tugas kami, yaitu tentang pengangguran. Siapa yang masih nganggur? Ada ya, sekolah. Ya, lanjut aja sekarang. Karena kita di lingkungan sekitar kita ya di Cilimus, di mana? Rumahnya di mana sih? Di PUI. Kita akan mempresentasikannya. Lanjut, yang pertama wawancara akan dibacakan oleh Suci dan Safira. Yang pertama yaitu apa dampak dari meningkatnya pengangguran lulusan SMK bagi masyarakat daerah? Jawabannya yaitu kalau pengangguran bertambah, otomatis jadi beban untuk keluarga dan pemerintah. Bisa bikin angka kemiskinan naik dan anak muda yang menganggur juga rentan ikut hal-hal negatif. Yang kedua, siapa yang paling bertanggung jawab dalam mengatasi pengangguran lulusan SMK? Apakah pemerintah, sekolah, atau perusahaan? Jawabannya yaitu menurut saya semua pihak harus terlibat. Pemerintah membuat lapangan pekerjaan, sekolah juga mempersiapkan anak didiknya agar kompeten, perusahaan juga jangan ragu untuk menerima lulusan SMK. Yang ketiga yaitu kapan waktu yang tepat sekolah mulai mempersiapkan siswa agar siap bekerja setelah lulus? Jawabannya yaitu menurut saya dari kelas 11 dan 12 sudah harus ada pembekalan serius seperti magang atau pelatihan. Jadi ketika lulus mereka sudah ada pengalaman. Yang keempat, di mana seharusnya pemerintah membuka lebih banyak lapangan pekerjaan untuk lulusan SMK? Jawabannya kalau bisa di daerah Bogor itu sendiri, jangan sampai anak-anak SMK harus keluar kota dulu buat kerja. Karena kalau dekat bisa mengurangi biaya juga. Yang kelima yaitu mengapa banyak lulusan SMK masih sulit diterima di dunia kerja? Jawabannya itu terkadang karena skill yang mereka punya tidak sesuai dengan apa yang perusahaan butuhkan atau perusahaan menginginkan yang sudah berpengalaman. Disitulah tantangannya. Yang keenam, bagaimana peran sekolah dalam membekali keterampilan agar lulusan SMK bisa lebih cepat bekerja? Jawabannya yaitu sekolah harus update kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan industri, memperbanyak praktek, magang, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan agar anak-anak punya pengalaman sebelum lulus. Nah, setelah wawancara kita juga ada studi literatur di KES. Nah, studi literatur ini akan dijelaskan oleh Hanzila dan juga Siti Nurrahman. Nah, dari studi literatur yang kami baca, kami menyiapkan 6 pertanyaan. Yang pertama, apa dampak dari meningkatnya pengangguran lulusan SMK bagi masyarakat di daerah? Baik, menurut studi literatur, dampaknya bagi masyarakat dan daerah adalah penurunan produktivitas ekonomi karena lulusan SMK yang seharusnya menjadi tenaga kerja yang terampil tidak dapat berkontribusi secara optimal di sektor industri dan juga jasa. Selain itu, meningkatnya jumlah pengangguran juga dapat meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial, menurunkan daya beli masyarakat, serta dapat berpotensi menimbulkan masalah sosial seperti meningkatnya kriminalitas. Baik, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Siapa yang paling bertanggung jawab dalam mengatasi pengangguran lulusan SMK? Apakah pemerintah, sekolah, atau perusahaan? Baik, tanggung jawab utama untuk mengatasi pengangguran ini yaitu kolaborasi antara ketiganya. Pemerintah itu berperan menetapkan kebijakan dan juga mendukung program pelatihan. Sementara sekolah bertugas menyesuaikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan mempersiapkan siswa agar dengan keterampilan yang relevan. Sementara perusahaan juga perlu membuka peluang kerja dan menyediakan magang serta pelatihan yang gratis. Sinergi ketiga pihak ini juga penting agar lulusan SMK siap bekerja dan pengangguran dapat ditekan. Pertanyaan ketiga, kapan waktu yang tepat sekolah mulai mempersiapkan siswa agar siap bekerja setelah lulus? Sekolah sebaiknya mulai mempersiapkan kerja sejak awal pendidikan dengan latihan keterampilan teknis dan juga soft skills. Praktik kerja industri yang biasanya dilakukan di kelas 11 maupun 12, yaitu sangat penting untuk memberikan pengalaman langsung dunia kerja. Pertanyaan selanjutnya, di mana seharusnya pemerintah membuka lebih banyak lapangan kerja untuk lulusan SMK? Pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan di daerah luar seperti di sektor industri, manufaktur, elektronik, dan jasa di wilayah Bogor untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang beragam dan sesuai dengan keahlian lulusan SMK. Selanjutnya, mengapa banyak lulusan SMK yang saat ini masih sulit diterima di dunia kerja? Banyaknya lulusan SMK sulit diterima di dunia pekerjaan berikut beberapa alasannya. Yang pertama, keterampilan yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan industri. Yang kedua,
ketidaksesuaian jurusan dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga, persaingan ketat dengan lulusan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang keempat, kurangnya pengalaman magang dan soft skills. Yang terakhir, bagaimana peran sekolah dalam membekali keterampilan agar lulusan SMK bisa lebih cepat bekerja? Peran sekolah sangat penting dalam membekali siswa dengan keterampilannya yang relevan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, melakukan penyesuaian kurikulum, pelatihan teknis, dan soft skills, program magang atau praktek kerja industri, serta pembinaan sikap profesional dan kemampuan beradaptasi di dunia kerja. Dengan pendekatan inilah lulusan SMK jadi lebih siap dan kompeten di dunia kerja. Oke. Nah, setelah wawancara dan studi literatur, kita juga mencari tentang pelanggaran sila dan apa sih solusi yang bisa kita lakukan. Akan dibacakan oleh Jadi. Jadi pelanggaran ini menimbulkan ketimpangan ekonomi karena tidak semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat kerjaan yang layak. Hal ini bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang diamanatkan oleh sila kelima Pancasila. Untuk solusinya yaitu untuk pemerintah perlu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, menyediakan pelatihan gratis, serta menjalin kerjasama dengan dunia industri agar lulusan SMK bisa lebih mudah terserap di dunia kerja. Selain itu, dukungan program wirausahaan juga penting untuk mendorong lulusan SMK berani berwirausaha sendiri. Untuk masyarakat terutama SMK harus aktif meningkatkan keterampilan, mengikuti pelatihan, dan memanfaatkan teknologi untuk mencari peluang kerja. Selain itu, perlu keberanian untuk memulai wirausaha sendiri agar tidak hanya bergantung pada lowongan pekerjaan yang terbatas. Oke, segitu saja presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Haq dari perwakilan dari kelompok 6. Saya ingin menanyakan, apa faktor penghambat yang menyebabkan masih adanya pengangguran di Indonesia? Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Rana, dan kelompok kami juga izin berdiskusi untuk pertanyaan tersebut. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan dari Rana tentang apa faktor penghambat adanya pengangguran ya. Nah, yang pertama, faktor pendidikan dan keterampilan. Faktor pendidikan yang belum rata. Nih, maksudnya faktor pendidikan yang belum rata tuh kayak misalnya gimana? Banyak sekolah yang fasilitas tenaga kerja itu masih kurang. Kayak misalnya di sini sama di PUI. Kalau di sini mah mungkin ya udah bagus ya. Kalau di PUI mah mungkin belum gitu. Selanjutnya ada, kan ini mah contoh doang ya. Faktor ekonomi. Pertumbuhan lapangan kerja lebih lambat daripada pertumbuhan angkatan kerja. Yang ketiga, faktor industri dan teknologi. Nah, jadi faktor industri dan teknologi ini, jadi di industri itu sekarang banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh teknologi terkini. Contohnya kayak mesin-mesin, ya gitulah banyak. Yang keempat ada faktor sosial dan wilayah, ketimpangan wilayah. Ini contohnya misalnya kita sekolahnya di sini nih, di Sidimus ya. Tapi sedangkan lowongan tuh lebih banyak di kota-kota besar, kayak di kota Jakarta, di Bandung, di Surabaya. Nah, jadi itu termasuk kayak faktor wilayahnya lah. Dan yang terakhir adalah faktor kebijakan dari pemerintah. Nah, ini juga termasuk karena misalnya kalau pemerintah tuh suka ngasih kayak regulasi yang gak masuk akal lah, gimana gitu, kayak rumit, terus susah gitu maksudnya ya. Terus minimal S1, minimal S2, oke lah gitu. Ya cukup. Rana gimana pertanyaannya? Cukup. Oke. Ya sebelum itu ada pesan dan kesan dari kami. Kesannya sih ternyata kelompok kami sangat kreatif, sangat apa ya? Sangat kompak juga. Wah, gak nyangka banget sih saya. Jadi saya beri aplaus untuk kelompok saya. Nah, kesimpulan dari presentasi yang kami sampaikan adalah lulusan SMK yang belum bekerja dan menambah angka pengangguran adalah adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan industri. Itu
Ditambah lapangan kerja yang terbatas menyebabkan lulusan SMK yang seharusnya siap bekerja justru menambah jumlah pengangguran, angka kemiskinan, dan juga ketimpangan sosial. Nah, sekian aja ya presentasi dari kami. Sebelum ditutup, ada pantun dari saya. Siap gak nih? Ya. Oke. Laksanakan. Cakep.